Saudara-saudara kecilku, para burung, banyak yang diberikan Tuhan kepadamu. Khotbah Santo Fransiskus dari Assisi kepada burung-burung pipit di kota Alfiano adalah satu dari sekian banyak legenda tentang santo yang populer ini, sebagaimana ditulis dalam antologi Little Flowers of Santo Francis. Fransiskus percaya bahwa alam merupakan cerminan Tuhan sehingga ia menganggap semua makhluk sebagai saudaranya. Kecintaannya pada burung-burung diabadikan dalam lukisan Giotto, pelukis ternama dari Florence, yang menggambarnya sedang memberi makan burung. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Lahir pada tahun 1182, Fransiskus adalah anak pedagang kain yang kaya raya di Assisi, Italia. Ia sebenarnya tidak mengenyam banyak pendidikan formal. Selama hidupnya, ia dikenal selalu gembira dan penuh kasih. Pada tahun 1220, Assisi ikut berperang membela kotanya melawan kota Perugia. Fransiskus tertangkap dalam pertempuran pertamanya, lalu dipenjarakan selama beberapa bulan. Setelah ia jatuh sakit, pandangan hidupnya secara bertahap mengalami perubahan besar. Fransiskus mulai mencari keheningan dan berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Setelah melihat penampakan Yesus di sebuah gua di Assisi, ia meninggalkan rumah dan mengabdikan hidupnya untuk merawat para penderita lepra dan membangun kembali gereja-gereja yang terlantar di Assisi dan sekitarnya. Pada tahun 1209, ia menerima panggilan untuk hidup dalam kemiskinan total dan menyampaikan firman Tuhan. Ia dengan cepat menarik pengikut dan pada tahun 1210 mereka mengajukan izin kepada Paus untuk membentuk sebuah ordo keagamaan yang baru. Ordo ini mengajarkan hidup sederhana seperti yang digambarkan dalam Injil. Pengikut ordo ini tidak dibenarkan memiliki uang. Kalau mereka bekerja, mereka hanya menerima upah dalam bentuk makanan atau pakaian. Mereka rela mengemis sekiranya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Kemunculan ordo ini disambut hangat di mana-mana, karena saat itu gereja dianggap jauh dari orang banyak. Selain itu, bermunculan pula berbagai kelompok bidah, seperti kelompok Kators, yang mengajarkan bahwa dunia materi itu jahat dan gereja Roma yang bersifat hierarkis itu palsu. Fransiskus sendiri tetap loyal kepada hierarki gereja, dan ia menganggap dunia ciptaan Tuhan itu baik. Fransiskus sangat mengagumi sosok Yesus. Dialah yang mempopulerkan bayi Yesus dalam palungan. Gerakan Fransiskan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Demikian pula dengan kedua ordonya yang lain, yang dibentuk khusus untuk para wanita dan umat pada tahun 1212 dan 1221. Fransiskus kemudian mengundurkan diri untuk merenung. Pada tahun 1224, ia memulai puasa selama 40 hari. Pada saat inilah ia melihat penampakan dan sekujur tubuhnya mengalami stigmata atau bilur-bilur Yesus.
Kehidupan Fransiskus selanjutnya ia jalani dalam pengakuan dosa dan puasa. Ia menghabiskan 2 tahun terakhir masa hidupnya dalam kesakitan yang terus-menerus hingga hampir buta. Setelah wafat, ia ditabiskan sebagai santo oleh Paus Gregorius, 1228. Dan di tahun yang sama, sebuah gereja yang megah dibangun untuk mengenangnya. Perawakan Fransiskus, kecil dan sangat kurus, serta tidak memiliki apapun kecuali sehelai jubah yang dipakainya. Banyak gerakan yang membela kaum miskin selama abad pertengahan di Eropa. Namun gerakan Fransiskus begitu populer, berkat karisma pribadi dan dedikasinya. Ia hidup dalam penderitaan, namun ia menerima semuanya dengan tabah, bahkan gembira. Ia selalu menyampaikan khotbah-khotbah yang sederhana namun tulus sehingga menyentuh hati banyak orang. Ordo Fransiskan masih tetap ada sampai sekarang. Mereka melayani kaum miskin, mendidik generasi muda, dan melakukan berbagai perbuatan mulia lainnya. Berikut salah satu kalimat Fransiskus yang berkhotbah kepada burung-burung. Karena kalian tidak bisa memintal dan menanam, Tuhan memberikan pakaian kepada kalian dan anak-anak kalian. Dan karena kalian tidak bisa memintal dan menanam, Tuhan memberikan pakaian kepada kalian dan anak-anak kalian. Tuhan begitu mengasihi kalian sehingga Ia memberi kalian begitu banyak berkat. Karenanya, saudara-saudara kecilku, berhati-hatilah pada dosa lupa bersyukur. Dan belajarlah selalu untuk memujinya. Demikianlah perjalanan dan kisah Santo Fransiskus dari Assisi, serta khotbahnya kepada burung-burung pipit di kota Alfiano. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.